Apa itu mitos pembelajaran daring? Pada era revolusi industri 4.0 dan pada masa pandemi COVID, pembelajaran daring atau kuliah online menjadi keharusan. Namun, pembelajaran daring menyisakan masalah serius, bukan hanya di Indonesia yang belum seluruh masyarakatnya bisa mengakses internet, tapi juga di Amerika Serikat yang kita anggap sebagai negara maju. Kita perlu membahas masalah ini supaya tidak terjebak pada mitos pembelajaran daring. Jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya supaya Anda bisa mengupdate terus bedah artikel-artikel ilmiah berbahasa Inggris yang terbaru dan bermutu dari jurnal-jurnal internasional. Anytime, any place, the myth of universal access and the semi-private space of online education. Penulisnya Heather Fielding. Anytime, any place, kapan saja, di mana saja, mitos akses universal dan ruang semi-privat pendidikan online. Heather Fielding ini Associate Professor of English di Purdue University Northwest Amerika. Ini profilnya di Purdue Northwest. Heather Fielding, pendidikannya yang ditempuh, kemudian keahliannya, penghargaan yang diterima, kemudian ini publikasinya. Baik, kita ke pokok pemikiran di artikel ini. Kebijakan dan pandangan umum mengatakan bahwa pendidikan daring atau pendidikan online atau kuliah daring atau istilah lainnya juga pembelajaran daring sangat penting untuk meningkatkan akses pendidikan. Dalam artikel ini, pendidikan tinggi, akses pendidikan tinggi. Mahasiswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja dan langkah-langkah sesukanya, anytime, any place, and any pace. Kuliah daring memudahkan orang-orang yang sudah bekerja untuk kuliah. Karena pembelajaran daring tidak terjadwal, maka otonomi siswa atau mahasiswa makin tinggi. Pertanyaannya, ini mitos atau fakta? Penelitian Patricia Webb Boyd dan Craig Straub tahun 2008 dan 2003 menunjukkan bahwa mahasiswa dan dosen seringkali tidak puas dengan pembelajaran daring karena tidak ada interaksi fisik dan keakrabannya menjadi berkurang. Ini ya, mereka tidak puas dengan pembelajaran daring. Penelitian berskala besar juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang kuliah daring ini ya, mereka cenderung tidak menyelesaikan tugas-tugas kuliah dan nilai kuliah mereka lebih rendah ketika melakukan pembelajaran daring. Ini penelitiannya di Shu, Sana Smith, Jagers tahun 2011 dan 2013 yang dikutip oleh Fielding. Kemudian, kuliah daring di kampus-kampus yang kurang elit juga kurang efektif dibandingkan dengan kuliah tatap muka. Penyebabnya adalah para mahasiswa tidak disiplin dalam mengikuti kuliah daring dan mengerjakan tugas-tugasnya. Menurut penelitian ini, menurut Fielding, masalahnya terletak pada wacana akses universal, the discourse of universal access. Menurut Miller Center dan EGB tahun 2010, menurut penelitian mereka, mahasiswa mengikuti kuliah daring ketika mereka sedang tidak bekerja. Namun kenyataannya justru berarti kapan saja dan di mana saja mereka tidak kuliah. Bukan kapan saja dan di mana saja mereka kuliah, tapi kenyataannya justru kapan saja dan di mana saja mereka tidak kuliah. Mereka berjuang keras
mereka berjuang keras untuk mengikuti kuliah daring dan menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya di antara kesibukan-kesibukan lain yang menyita waktu dan energi mereka, para mahasiswa itu. Mereka juga harus menyinkronkan kuliahnya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Biaya untuk mengakses internet juga menjadi masalah bagi mereka. Itu poin-poin awal yang dibuktikan sekali lagi oleh penelitian Heather Fielding ini dalam mata kuliah yang diampunya, sehingga dia kemudian menyimpulkan. Penelitian Heather Fielding ini berkesimpulan bahwa ungkapan kuliah atau belajar daring kapan saja dan di mana saja itu perlu diubah. Kuliah atau pembelajaran daring mengharuskan setiap mahasiswa atau siswa mengatur waktu dan tempat mereka untuk belajar dalam kehidupan pribadi mereka yang kompleks. Jadi tidak berlaku istilah kapan saja dan di mana saja, tegasnya begitu. Itu hanya mitos, karena kenyataannya mahasiswa harus berusaha keras untuk mengatur waktu dan tempat belajar mereka di sela-sela kehidupan pribadi mereka yang kompleks.